Hei, saya ingin menyambut Anda di renungan harian hari ini. Dan hari ini saya punya sesuatu yang penting bagi kita semua. Jadi mari langsung ke renungan sekarang. Saya ingin bicara kepada Anda hari ini tentang perkembangan dosa. Lihat, dosa bukan sesuatu yang hanya merayap ke dalam kehidupan kita. Ada perkembangan yang terjadi. Asen picture demi godaan. Kita mudah melihat ini dalam kehidupan Daud. Jadi saya ingin kita lihat kehidupannya karena saya pikir itu sangat tipikal dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdosa, ketika kita pilih jalan yang tak seharusnya, ada cara memperbaiki ini. Jadi hal pertama adalah Daud berdosa, dimulai dengan godaan. Dia di atap rumahnya melihat keluar dan melihat wanita mandi yang sangat cantik, itu godaannya. Sekarang pada saat itu, semuanya bisa saja berhenti karena dia bisa saja berpaling dan dia bisa saja pergi. Tapi dia tidak melakukan itu. Lihat, dia terus melihat. Lihatlah, bukan godaan itu yang salah. Nah, yang salah itu adalah terus melihat godaan itu, yang memang salah. Dan kemudian dia hanya terpaku padanya. Nah, dia merenungkan hal itu, membiarkannya meresap ke dalam hati. Setelah itu dia mengambil tindakan. Dia mengirim seseorang untuk pergi menjemput wanita itu. Dan kemudian itu membawa ke beberapa hal lain. Itu mengarah pada perzinahan dan perselingkuhan. Begitu hal itu terjadi, dia sangat penuh gairah dan terbakar oleh nafsu, sehingga dia membawanya selangkah lebih jauh. Dan langkah lebih lanjut yang dia bawa adalah membawanya ke tempat di mana dia kemudian harus membunuh suaminya. Dan itu membawanya ke pembunuhan. Dan satu hal berujung pada hal lain, ke lain lagi masalah. Sekarang ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ini. Hal pertama, tempat memutus dosa adalah awalnya. Tempat di sana di awal. Anda akan tergoda. Saya tidak peduli. Selama kamu hidup di dunia ini, akan ada godaan yang datang kepadamu. Nah, tetapi saat Anda tergoda, Anda perlu segera membuat keputusan. Dan dengan cara itu, Alkitab mengatakan, Tuhan akan memberi kita anugerah. Dalam 1 Korintus pasal 10, dia memberi kita kemampuan untuk mengatasi godaan. Jadi Anda harus segera memutuskan. Jangan biarkan itu lewat. Biarkan itu tenggelam dalam hati dan pikiranmu. Bersiaplah untuk memutuskan saat itu. Setelah itu mendominasi pikiran dan hatimu. Jangan tunda. Jika tak bisa sendiri, cari orang lain. Berdoalah bersama. Minta berdoalah bersamaku tentang ini. Dan minta mereka memegangmu bertanggung jawab. Termasuk karena Daud. Daud hanya menyimpan perasaannya. Dia hanya menahan namun bertindak. Tindakannya adalah pertumbuhan dari isi hatinya. Jadi penting bagi kita untuk mengerti perlunya menjaga hati dan pikiran. Harus selektif dalam memilih pikiran yang kita biarkan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dan kita perlu menjaga itu. Sangat berharga apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Dan jadi kita perlu melaksanakan itu. Dan keputusan yang kita buat adalah sangat penting. Nah, jadi kita perlu membuat keputusan yang tepat setiap hari. Ketika sesuatu masuk ke dalam hati kita, kita perlu membuat keputusan terhadapnya. Pilihan sangat kritikal. Dan kemudian kita benar-benar perlu menyadari bahwa hal ini tidak akan berhenti. Satu akan mengarah ke yang lain, ke yang lain. Saya yakin Daud tidak berniat saat pertama kali melihat wanita itu, bahwa pikirannya akan berujung pada pembunuhan. Dia secara tidak langsung melakukan pembunuhan. Anda mungkin berpikir hanya melihat pikiran atau sesuatu di hati Anda. Oh, kamu akan menahannya di sana dan itu saja yang terjadi. Namun tidak. Dosa berkembang. Ada progresi dari dosa. Ini akan membawa Anda ke sebuah jalan. Dan jalan itu pada akhirnya berakhir dengan kematian serta kehancuran. Jadi mulai saja. Mulailah dengan mengatakan, Tuhan, saya salah. Anda tahu dulu ada seorang wanita misionaris yang terkasih yang biasa mengatakan ini. Dia berkata, jaga kesucianmu tajam. Sekarang apa maksudnya? Saat dosa masuk ke hatimu, jangan biarkan bersemayam karena akan berkembang. Kamu mengakuinya. Anda bertobat saat itu juga dan membiarkan Tuhan dengan sabar membersihkan Anda. Tetapi yang penting adalah ketika godaan datang ke arahmu, berpalinglah darinya segera. Tuhan akan memberimu kemampuan untuk melakukan itu dengan rohnya, dengan kuasanya. Jangan biarkan dosa berkembang dalam hidupmu.